Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Tapi di sini turunan fungsi trigonometri yang saya maksudkan adalah suatu turunan dasar dari fungsi trigonometri. Jadi, untuk turunan ini, yang pertama, kita tahu kalau trigonometri itu kita berhubungan dengan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, dari situ untuk menentukan beberapa turunannya, itu kita perlu untuk mendapatkan turunan dari sinus dan kosinus terlebih dahulu. Nah, untuk turunan sinus sendiri atau turunan sin X, berdasarkan dengan definisi yang telah kita miliki yang kemarin, di mana definisinya itu kita punya kan kemarin itu adalah kalau kita memiliki suatu fungsi f(x), maka turunan dari f(x) itu adalah limit h mendekati 0 untuk f(x plus h dikurangi dengan f(x dibagi dengan h). Nah, dari sini apabila kita punya si f(x) itu adalah sama dengan sin x, maka f aksen x itu kita punya adalah limit h mendekati 0 untuk sin x plus h dikurangi dengan sin x dibagi dengan h. Nah, dari sini apabila kita jabarkan untuk sin x plus h, itu kita akan mendapatkan limit h mendekati 0 untuk sin x cos h ditambah dengan cos x sin h dikurangi dengan sin x. Yang kemudian ini dibagi dengan h. Nah, dari sini, dari step ini, itu kita kumpulkan masing-masing yang memiliki sin x dan cos x. Dari situ, kalau kita lihat, berarti kita punya limit h mendekati 0 untuk sin x dikali dengan, karena yang memiliki sin x di sini kan itu adalah cos h sama min sin x. Berarti sin x dikali dengan cos h dikurangi dengan 1 ya. Jadi di sini adalah 1. Ini untuk yang sin x. Terus yang cos x-nya berarti kita punya plus cos x sin h. Kenapa? Cuma ini karena pada bagian yang atas kita hanya mendapatkan cos x itu berada dengan dikali sin h saja. Tidak ada variabel yang lainnya. Ini terus habis itu dibagi dengan h. Nah, sesuai dengan sifat dari limit kemarin, apabila kita memiliki penjumlahan dua buah fungsi, maka kita bisa untuk mencari limit tersebut dengan memisahkan setiap fungsinya. Jadi, untuk fungsi yang di atas, ini kita bisa memisahkan menjadi limit h mendekati 0 untuk sin x dikali dengan cos h dikurangi 1 dibagi dengan h dijumlah dengan limit h mendekati 0 untuk cos x dikali dengan sin h. Nah, dari sini, karena di sini kita tahu bahwa limit itu dihampiri untuk variabel h terhadap 0. Sehingga untuk sin x maupun untuk cos x yang tidak memiliki variabel h, itu berarti nilainya dianggap suatu konstanta tertentu. Atau dengan kata lain,
untuk sin X maupun cos X ini itu bisa kita keluarkan dari limitnya. Atau jika kita tuliskan menjadi sama dengan sin X dikali dengan limit H mendekati 0 untuk cos H dikurangi 1 dibagi dengan H. Ditambah dengan cos X dikali dengan, maaf ini harusnya kurang per H. Dibagi dengan, limit H mendekati 0 untuk sin H per H. Nah, untuk pada step ini kita kembali ke slide. Nah, dari situ apabila kita ketahui dasarnya kita bahwa limit dari sin H dibagi H itu adalah 1, sedangkan untuk limit 1 dikurangi cos H per H itu adalah 0. Nah, dari sini ini kita sudah mendapatkan bentuk limit H mendekati 0 untuk sin H per H. Sehingga ini nanti nilainya adalah 1, sedangkan karena yang di sini bentuknya adalah 1 dikurangi cos H per H, maka untuk mengubah cos H dikurangi 1 menjadi 1 dikurangi cos H, itu berarti si cos bentuk ini itu bisa kita keluarkan negatifnya sehingga kita dapat negatif 1 dikalikan dengan dikali dengan 1 dikurangi dengan cos H. Nah, kalau seperti ini, kalau kita kalikan bentuk ini, negatif 1 dikali 1 berarti min 1, negatif 1 dikali dengan negatif cos H, berarti kan positif cos H. Berarti kembali ke bentuk asal ini. Ini dibagi dengan H, jangan lupa. Jadi di sini sin X-nya tetap kita tulis sin X limit H mendekati 0 plus cos X dikali dengan 1. Karena limit H mendekati 0 sin H per H itu tadi adalah 1. Nah, dari sini sama halnya dengan pada waktu kita mengeluarkan sin X, untuk negatif 1, karena dia adalah suatu konstanta, maka si negatif 1 ini pada proses perkalian ini kita dapat mengeluarkan negatif 1 keluar dari limit. Sehingga kita punya negatif 1 dikali dengan sin X dikali dengan limit H mendekati 0 untuk 1 min cos H dibagi H ditambah cos X dikali 1 berarti kita punya adalah cos X. Nah, dari sini kita tadi kita tahu bahwa limit H mendekati 0 pada saat 1 dikurangi cos H per H itu tadi adalah 0. Sehingga negatif sin X itu kita kalikan dengan 0 ditambah dengan cos X. Ya. Atau dengan kata lain, negatif sin X dikali 0 itu adalah 0 ditambah dengan cos X, maka hasilnya adalah cos X. Sehingga untuk turunan dari sin X, jadi kalau kita tuliskan D per dx untuk sin X, itu dia adalah cos X. Jadi untuk turunan fungsi sin X itu kita punyanya adalah cos X. Ini untuk yang sin X. Di sini saya uraikan seperti yang tadi. Jadi di sini ya. Jadi untuk turunan dari fungsi sin X itu adalah cos X. Nah, sekarang untuk cos X semisal dengan fungsi dari sin X
tadi, untuk kita untuk mendapatkan turunan dari cos X, itu kita mengambil sembarang nilai dari X pada elemen R dengan menggunakan pengetahuan awal kita bahwa limit H mendekati 0 itu sin H per H adalah 1, dan limit H mendekati 0 untuk 1 min cos H per H sama dengan 0, maka mirip dengan yang sin, kita gunakan untuk mencari turunan dari cos X dengan definisi turunan, yaitu kita punya limit H mendekati 0 untuk cos X plus H dikurangi dengan cos X dibagi H. Dari sini, jika diuraikan, hasil akhirnya itu kita mendapatkan nilai negatif sin X. Ya. Nah, untuk fungsi trigonometri yang lain, kalau kita punya suatu fungsi tangen X, di mana tangen X itu adalah sin X per cos X, maka turunan dari tangen X itu adalah sekant kuadrat X. Terus, apabila kita punya kotangen X atau dia adalah cos X dibagi dengan sin X, maka untuk turunan dari kotangen X itu adalah negatif kosekant kuadrat X. Terus, kalau kita punya fungsi trigonometrinya adalah sekant X, di mana sekant X itu adalah 1 dibagi cos X, maka nilai dari turunan dari sekant X itu adalah sekant X dikali dengan tangen X. Sedangkan untuk nilai dari turunan fungsi kosekant X itu kita dapatkan adalah negatif kosekant X dikali dengan kotangen X. Nah, untuk membuktikan bahwa apakah benar turunan dari keempat fungsi trigonometri yang lain itu seperti yang saya bicarakan di sini, maka tugas mahasiswa adalah untuk membuktikan dengan menggunakan definisi yang telah kita miliki untuk membuktikan apakah benar si turunan tangen, kotangen, sekant, dan kosekant itu seperti yang saya garis bawahi ini. Untuk itu nanti tugasnya akan saya upload di Firlenda. Jadi nanti untuk mahasiswa yang laki-laki akan membuktikan pada fungsi yang mana, mahasiswa yang perempuan akan membuktikan fungsi yang mana, itu akan saya bagi di tugas yang akan saya share di Firlenda. Nah, selanjutnya dari fungsi trigonometri yang kita punya ini, kita langsung ke contohnya. Di sini, untuk yang contoh pertama, apabila kita punya fungsi X kuadrat dikali dengan tangen X. Nah, kita diminta untuk mencari turunannya berapa. Saya pause dulu. Fungsi yang kita punya tadi itu adalah fungsi fx sama dengan X kuadrat dikali dengan tangen X. Nah, kalau kita lihat dari sini, bentuk dari X kuadrat dikali dengan tangen X itu semirip dengan perkalian dua buah fungsi. Misalkan, X kuadrat ini kita misalkan sebagai dengan HX, tangen X kita misalkan sebagai dengan GX, maka fungsi fx itu terbentuk dari perkalian dari HX dikali dengan GX. Atau dengan kata lain, untuk turunan dari fungsi fx itu adalah hasil dari turunan hx dikalikan dengan fungsi gx ditambah dengan turunan dari fungsi gx dikalikan dengan fungsi hx. Nah, karena kita butuh untuk mendapatkan turunan dari hx dan gx, maka kita cari terlebih dahulu untuk hx, turunan dari hx-nya adalah, karena hx di sini kita misalkan adalah x kuadrat, maka turunan dari hx adalah 2x. Sedangkan untuk yang gx,
Karena di sini kita misalkan GX itu turunan GX adalah tangen X, maka turunan dari GX sama dengan, kalau kita back di sini tadi, untuk turunannya tangen adalah sekant kuadrat X. Berarti untuk G aksen X kita punya adalah sekant kuadrat X. Nah, di sini kita sudah mendapatkan HX-nya, GX-nya, turunan pertama dari HX dan turunan pertama dari GX. Sehingga untuk turunan dari fungsi fx bisa kita cari, yaitu sama dengan hx-nya kita punya adalah 2x dikali dengan gx, yaitu tangen x, ditambah dengan turunan dari gx yang di sini adalah sekant kuadrat x dikali dengan hx. Hx-nya adalah x kuadrat. Atau kalau kita tuliskan dia menjadi 2x tangen x ditambah x kuadratnya kita pindah posisikan sehingga dia menjadi x kuadrat sekant kuadrat x. Nah, dari sini apabila kita pecah si tangen dan sekant kuadratnya, berarti kita mendapatkan 2x dikali dengan sin x dibagi dengan cos x ditambah x kuadrat dikali dengan 1, berarti tetap saya tulis x kuadrat dibagi dengan cos kuadrat x. Karena sekant kuadrat x itu kan kita punya adalah 1 per cos kuadrat x. Dari sini, karena penyebutnya memiliki pangkat yang berbeda, maka kita samakan dulu pangkat dari penyebutnya, sehingga kita punya 2x dikali dengan sin x dikali dengan cos x per cos x kuadrat ditambah dengan x kuadrat per cos kuadrat x. Nah, dari sini untuk 2 sin x cos x itu bisa kita dapatkan dia adalah sin 2x. Berarti di sini tinggal x-nya. Karena 2-nya sudah dipakai dengan sin x cos x. Jadi untuk 2x sin x cos x itu sama saja dengan x sin 2x. Ditambah dengan x kuadrat dibagi dengan cos kuadrat x. Jadi dari sini untuk turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikali dengan tangen x, itu kita dapatkan adalah x dikali sin 2x ditambah x kuadrat dibagi dengan cos kuadrat x. Ini untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, kalau kita punya x kuadrat sin x ditambah x cos x. Kita geser dulu. Kita punya adalah fx-nya kita x kuadrat sin x ditambah dengan x cos x. Nah, dari sini berarti fx ini terdiri dari penjumlahan dua buah fungsi, di mana setiap fungsinya itu dia merupakan hasil perkalian dari dua buah fungsi yang lain juga. Jadi misalkan saya punya x kuadrat sin x ini adalah fungsi gx, terus fungsi h cos x itu miliknya hx. Nah, si gx kalau kita tuliskan di sini, gx sama dengan x kuadrat sin x. X kuadrat sin x berarti anggaplah x kuadrat ini u, sin x ini adalah v, maka gx itu kalau kita turunkan, dia berarti turunan dari u dikali dengan v ditambah dengan turunan dari v dikali dengan u. Atau dengan kata lain, untuk u ini
turunan pertamanya adalah 2X, sedangkan untuk V, turunan pertamanya adalah cos X. Sehingga untuk turunan dari GX itu kita punya 2X dikali dengan sin X ditambah V kuadratnya adalah cos X dikali dengan U. U-nya adalah X kuadrat. Atau sama dengan 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Ini untuk yang GX di sini. Sedangkan untuk yang HX itu kan kita punya X cos X. X cos X berarti di sini kalau kita anggap dia U, kalau di sini kita anggap dia adalah V, maka turunan dari U adalah 1, sedangkan turunan dari V aksen itu adalah negatif sin X. Sehingga turunan dari HX itu adalah U aksen berarti 1 dikali dengan cos X ditambah V aksen berarti negatif sin X dikali dengan X. Atau sama dengan cos X dikurangi X sin X. Nah, dari sini sesuai dengan teorema pada pembahasan yang lalu, kalau kita memiliki dua fungsi yang dapat diturunkan dan kedua fungsi itu kita jumlahkan, maka turunan dari hasil penjumlahan kedua fungsi itu adalah hasil penjumlahan dari turunan masing-masing kedua fungsi itu sendiri. Sehingga untuk F aksen X itu bisa didapatkan dari G aksen X ditambah H aksen X. Atau dengan kata lain, untuk G aksen X itu kan tadi kita punya 2X sin X ditambah X kuadrat cos X. Sedangkan untuk H aksen X itu kita punya adalah cos X dikurangi X sin X. Sehingga kalau ini kita satukan, yang sama-sama memiliki sin dan yang sama-sama memiliki cos, berarti kita punya sin X dikali 2X min X ditambah cos X dikali dengan X kuadrat min plus 1. Sama dengan sin X dikali dengan X ditambah cos X dikali dengan X kuadrat plus 1. Atau sama dengan di sini X sin X ditambah cos X dikali X kuadrat plus 1. Atau dengan kata lain, turunan dari fungsi X kuadrat sin X ditambah X cos X adalah X sin X ditambah cos X dikali X kuadrat plus 1. Ini untuk contoh yang ketiga. Saya lanjutkan ke contoh yang berarti di sini tadi contoh yang kedua ya, bukan contoh ketiga. Terus untuk yang contoh ketiga, kalau saya punya fungsi sin X per 1 plus cos X. Kalau kita masukkan ke sini, kita punya fungsinya tadi adalah fx sama dengan sin X per cos X ditambah 1. Ya. Berarti di sini dia adalah pembagian dua buah fungsi
Atau kalau kita misalkan yang sin X-nya itu adalah U, yang cos X adalah V, maka untuk F aksen X itu kita punya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Sehingga dari sini kita cari U aksennya. U aksen karena U-nya adalah sin X, maka U aksen itu adalah cos X. Sedangkan untuk yang V aksen, karena di situ adalah 1 ditambah cos X, berarti turunannya adalah min sin X. Dari sini kita dapatkan U aksen V berarti cos X dikali dengan 1 plus cos X dikurangi dengan negatif sin X dikali dengan sin X. Dibagi dengan 1 plus cos X kuadrat. Sama dengan cos X ditambah dengan cos kuadrat X dikurangi ditambah, karena di sini minus sama minus ya berarti positif, sin kuadrat X dibagi dengan 1 plus cos X kuadrat. Nah, dari sini cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X itu nilainya adalah 1. Sehingga bisa dituliskan menjadi cos X ditambah 1 dibagi 1 ditambah cos X pangkat 2. Sama dengan, karena bagian pembilangnya itu sama dengan bagian penyebut, dan penyebutnya ini ada 2 faktor, sehingga 1 faktor bisa kita coret dengan pembilangnya. Sehingga kita mendapatkan 1 dibagi dengan 1 plus cos X. Jadi untuk yang hasil turunan untuk sin X per 1 plus cos X itu adalah 1 dibagi 1 plus cos X. Ini untuk yang contoh ketiga. Dan untuk contoh yang terakhir, kalau kita punya Y sama dengan sin X secant X dibagi dengan 1 plus X tangen X. Nah, ini prosesnya juga sama seperti pada nomor 3, yaitu kita misalkan dia sebagai U dan V. Untuk yang nomor 4, kita punya Fx sama dengan sin X secant X dibagi 1 plus X tangen X ya. Nah, dari sini untuk yang U, seperti halnya yang nomor 3 tadi, itu adalah miliknya pembilang. Berarti kita punya sin X dikali dengan secant X. Nah, apabila kita perhatikan, secant X itu kan 1 per cos X. Atau dengan kata lain, ini bisa didapatkan dari sin X dikali 1 per cos X. Nah, sin X dibagi dengan cos X itu kan tangen X. Berarti untuk sin X dikali dengan secant X itu sama dengan tangen X. Sehingga karena U adalah tangen X, maka turunan dari U itu adalah secant kuadrat X. Ini untuk yang U. Untuk yang V, kita punya adalah 1 plus X tangen X. Nah, dari sini turunan dari 1 plus X tangen X adalah, maaf, di sini V aksen dia adalah, turunan dari 1 dia adalah 0. Terus turunan dari X tangen X adalah 1 dikali dengan tangen X ditambah X dikali dengan
sekant kuadrat X. Ini didapat dari X-nya kita anggap fungsi sendiri, tangan kita anggap fungsi sendiri. Terus sesuai dengan turunan dua perkalian fungsi adalah fungsi awal diturunkan dikali dengan fungsi kedua ditambah dengan fungsi pertama dikali dengan turunan fungsi kedua. Sehingga kita mendapatkan untuk X tangen X itu adalah 1 dikali tangen X ditambah X dikali sekant kuadrat X. Atau bisa kita tuliskan jadi tangen X ditambah X sekant kuadrat X. Nah, dari sini, karena kita sudah mendapatkan turunan dari U dan V-nya, maka untuk F aksen X itu kita dapatkan adalah U aksen V. U aksen V berarti sekant kuadrat X dikalikan dengan V, yaitu 1 plus X tangen X dikurangi dengan V aksen U. Berarti tangen X ditambah dengan X sekant kuadrat X dikali dengan U-nya tadi adalah tangen X yang di sini. Dibagi dengan V kuadrat. Berarti di sini adalah 1 plus X tangen X dikuadratkan. Sama dengan sekant kuadrat X ditambah X, X dikali sekant kuadrat X tangen X dikurangi tangen kuadrat X dikurangi X sekant kuadrat X tangen X dibagi dengan 1 plus X tangen X kuadrat. Nah, dari sini kita kurangkan. Jadi ini dikurangi ini kan habis ya. Jadi kita dapatkan sekant kuadrat X dikurangi tangen kuadrat X dibagi dengan 1 plus X tan X kuadrat. Sama dengan dari sini kita pecah sih sekant sama tangannya. Jadi kita punya 1 per cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X per cos kuadrat X dibagi dengan 1 plus X tangen X dipangkatkan 2. Nah, 1 itu kan tadi kita tahu bahwa 1 itu dapat dibentuk dari sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Berarti yang atas ini bisa kita tulis jadi sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X per cos kuadrat X dibagi dengan 1 plus X tangen X dikuadratkan. Ini dia sama dengan sin X dikurangi sin X berarti kan habis ya. Jadi kita tinggal cos kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Untuk yang pembilang, yang penyebutnya adalah dibagi 1 plus X tangen X kuadrat. Ini sama dengan cos kuadrat X per cos kuadrat X adalah 1 dibagi dengan 1 plus X tangen X kuadrat. Jadi untuk urunan dari fungsi sin X dikali sekant X dibagi dengan 1 plus X tangen X itu adalah 1 per 1 plus X tangen X kuadrat. Nah, untuk
penjelasan hari ini atau kesempatan kali ini sampai dengan di sini. Apabila ada pertanyaan dari penjelasan yang telah saya bahas hari ini, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar, atau apabila saudara adalah mahasiswa Adibuana jurusan matematika, jurusan biologi maupun jurusan statistik yang mengambil mata kuliah matematika maupun kalkulus, bisa menanyakan di masing-masing grup WhatsApp saya yang telah kita bentuk ya. Jadi silakan tanyakan di sana. Feel free untuk bertanya. Untuk kesempatan kali ini saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.